Ini agak ini ya, apa namanya? Agak apa Pak Denny? Episode yang ke-18 ini kita akan bahas tentang pandemi yang sedang melanda ini. Betul sekali. Jadi akan terasa asik nanti sampai awal hingga tetes terakhir. Kayak susu bendera Frisian flag. Iya, karena tidak hanya berbicara tentang fakta, realita, tapi behind itu kita semuanya ada data dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah berbaju putih ini. Tema kita malam hari ini memang benar-benar bisa dikatakan mencekik sensitif. Sensitif sekali Pak Denny. Data, fakta, realita terkait COVID-19 bersama narasumber kita. Sinten Mas Pito? Jangan banyak-banyak dulu. Pantai api ya Mas. Oh, kalau sabar dulu Pak Denny. Ada tahapan yang harus dilalui oleh narasumber. Pantai api terlebih dahulu. Pantai api Pak Dokter. Siap ya? Ya. Gimana ada itu? Pertanyaan ganda. Nanti harus milih salah satu. Oke. Jumlahnya 10. Banyak banget. Tanpa mikir. Pilih aja. Langsung set gitu. Oke. Langsung dipilih. Ya. Gimana Pak Dokter? Siap. Sudah siap? Ayo. Sudah jelas tadi yang sudah disampaikan? Insya Allah. Baik, pertanyaan pertama. Medis atau higienis? Medis. Korban atau pasien? Aduh. Lah ini Pak Dokter. Pasien. Mainstream atau alternatif? Mainstream. Jarum suntik atau jarum jam? Pilihan yang sulit. Kalau saya boleh milih ke Harus dipilih. jarum suntik lah. Jarum suntik. Vaksin atau imun? Vaksin. Ballpoint atau masker? Masker. Regulasi atau otoritas? Regulasi. Healthy atau happy? Dua-duanya boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, harus pilih salah satu Pak Dokter. Oke. Healthy. Jamu atau resep? Resep. Yang terakhir Pak Dokter, jualan atau bualan? Harus dijawab. Ini sama-sama kayak buah simala kamu ya. Saya bilang ini, ntar bilang ini, kasih bagus ini. Jualan apa bualan? Iya. Ayo. Ngarahnya kemana gitu ya? Bualan. Bualan. Tepuk tangan dulu. Memang di edisi yang ke-18 ini ada rada sensitif sekali Pak Denny ya. Iya. Betul sekali, rada sensitif dan mau jawabnya aja agak susah. Iya, mencekik. Itu yang nomor 10 ini paling aneh. Paling aneh. Jadi Paling aneh. 1 dengan 9 ini masih ada keterkaitan. Iya. Yang ke-10 ini. Kenapa harus itu gitu? Kenapa harus Kok ini gitu loh. Betul. Bang Pito bisa menjelaskan karena itu dari Bang Pito. Tapi sebelum lebih jauh lagi, Yes. Dimas, Diajeng, dan Netralis dimanapun Anda berada, di edisi yang ke-18 ini kita menghadirkan narasumber yang sangat menginspiratif dan bersahaja. Siapakah beliau? Beliau adalah Dr. Alfian Yuniarta sebagai relawan COVID ya Pak? Iya. Betul? Nah, tentunya menjadi relawan COVID ada suka maupun dukanya Pak. Kira-kira suka dukanya menjadi relawan COVID itu apa sih Pak di era pandemi yang seperti ini? Jadi kalau mau dibilang jangan relawan COVID ya. Gimana? Relawan penanganan COVID ya. Kalau COVID jadi kan saya jadi relawan COVID kena COVID mulu ya. Jadi saya udah jadi relawan penanganan COVID itu sejak bulan Januari 2020. Januari Sebelum masuk ke Indonesia. Jadi memang itu kami sudah antisipasi itu. Betul. Terus kita juga tergabung tergabung dulu di PNBP nasional. Ya dulu diajak sama teman-teman di Jakarta kebetulan. Terus ya udah satu tim sama Tirta itu, Dr. Tirta. Satu tim sama dia. Kita nyoba gimana caranya. Paling mungkin nggak sampai masuk ke Indonesia. Ini kita juga seperti itu. Tapi kita udah warning bulan Februari. Bulan Februari kita warning dan ternyata ya Allah mengasih jalan lain. Bulan Maret kita udah kena masuk ke Indonesia dan beberapa hari kemudian masuk ke Tuban dari klaster Surabaya itu kan. Ya, yang pertama kali ke Tuban. Pertama kali kan Depok itu ya. Pertama di Depok. Di Indonesia. Ya, di Indonesia di Depok. Itu satu keluarga habis dikunjungi orang Jepang. Iya, iya. Bukan orang Jepang sih, orang luar negeri cuma orang Eropa cuma dia habis transit ke Jepang. Habis transit ke Jepang terus dia main keluarga itu, ya udah habis itu
itu pasien pertama di Indonesia, terus habis itu beberapa hari kemudian masuk ke Tuban itu dari klaster nakes tenaga kesehatan di Saji ya, itu bulan Maret juga ya, itu sudah mulai di Jagung itu kan. Yes, di bulan Jagung, dan akhirnya sudah sampai nggak ada itu. Nah sebenarnya di awal COVID itu orang asing yang berkunjung ke Depok memang nggak diantisipasi atau gimana ya awalnya? Nggak diantisipasi, karena kita memang ini kajian kita di teman-teman dokter yang tergabung di JDNI, United Doctor Network Indonesia di Jakarta itu, kita memang dulu pernah diskusi, jadi memang posisinya memang ya kita nggak nyangka aja gitu loh. Itu kan di Wuhan, di Wuhan. Nah, ngapain juga sampai kita nggak mungkin lah kesini lah. Udah kalau semua sana di lockdown ya nggak mungkin kesini. Dan ternyata kok sampai masuk ke Indonesia itu memang dulu belum ada namanya swab kan? Belum ada swab, nggak ada aturan-aturan yang ketat. Waktu itu kami juga sempat menyuarakan untuk yuk kita lockdown aja, dari luar nggak bisa datang, tapi kan banyak hal yang perlu kita dipertimbangkan pemerintah juga kan. Dipertimbangkan. Banyak banget, karena kan perekonomian pasti hancur lebur. Iya. Ini dokter bilang kalau ini dokter Alfian ini dokter Tirtanya Tuban lah istilahnya. Karena juga teman kan. Temannya juga teman. Tadi dikatakan bahwa enggak mungkin lah ini virus ini masuk ke Indonesia awal-awal itu. Nah, sebenarnya kok bisa masuk, katakanlah karena tadi ada giat itu. Nah, virus itu sendiri kayak apa sih bekerjanya ini? Biar orang awam biar paham ini. Kita ini yang awam kayak apa sih? Kita kalau kita masalah virus, kita langsung ngomong ke COVID aja ya. Kita ngomong ke virus COVID. Virus itu buat saya adalah, dan salah satu guru saya juga bilang bahwa virus itu makhluk hidup terpintar di dunia. Dia cepat banget untuk beradaptasi, dia cepat banget untuk membelah diri, dan dia cepat banget untuk menginfeksi. Sebenarnya seperti itu. Ya kita simpel aja lah. Kalau influenza deh, kalau flu cepat banget gak sih? Serumah kena flu, semua pasti kena lah. Kalian pasti nggak kena. Nah kayak gitu itu. Nah dia seperti apa sih? Kalau kita melihatnya harus pakai mikroskop mikron. Dia nggak bisa kelihatan. Dan virus itu sebenarnya kalau kita langsung COVID. Virus COVID itu intinya dia itu kayak klop tubuhnya dia. 85% itu berasal dari lemak. Lemak. 85% dari itu terbuat dari lemak. Makanya kenapa di 5M yang paling banyak adalah cuci tangan dan pakai sabun. Iya. Kalau tidak ada baru pakai hand sanitizer. Lah itu loh. Kebanyakan orang-orang mesti gini, ya pakai hand sanitizer aja deh, nggak usah pakai sabun. Padahal sebenarnya paling bagus adalah cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Kenapa? Ya iklannya cuci piring deh. Kalau cuci pakai sabun sampai piringnya keset gitu. Nah ya kan, sama kayak gitu. Lemak ya sunlight. Ya boleh nggak sih? Kita nggak di-endorse loh. Enggak. Sinar matahari aja. Nah, sinar matahari. Ya, menarik sinar matahari. Itu lemak sangat gampang banget hilang karena sabun. Nah, kayak gitu deh strukturnya dia. Makanya kenapa sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun. Yes, itu. Nah, kalau hand sanitizer apa kelemahannya? Hand sanitizer itu kan hanya melemahkan sebenarnya. Melemahkan, dan dia juga bisa saja untuk membunuh pun. Iya tadi loh. Kalau pakai sabun lebih bagus gitu ya. Sebenarnya pakai hand sanitizer juga bagus. Cuma sekarang sekarang masih banyak kok Mas hand sanitizer yang ada soapnya, ada sabunnya. Itu kan juga banyak. Makanya kenapa sekarang hand sanitizer lebih banyak yang berbusa. Iya kan, kalau dulu kan banyak alkohol doang, alkohol doang. Padahal juga nggak begitu efektif juga kalau cuma alkohol doang gitu loh. Kita harus ada soapnya, karena memang 80% dia adalah lipid lemak yang ada di virus itu. Terus lagi Pak Dokter ini, tadi kan bilangnya bahwasannya virus COVID ini cepat sekali atau seperti halnya amuba ya Pak, ya, membelah diri dan menginfeksi. Iya. Lalu bagaimana virus corona ini menyebar gitu? Dengan cepatnya itu seperti apa gitu? Penyebarannya medianya. Kalau menurut WHO sampai sekarang ini masih menyebar melalui droplet. Belum ada airborne. Maksudnya masih tetap droplet. Terus terus dia menerangkan gini. Kalau COVID itu salah satu penyakit saluran pernafasan atas.
Nah, jadi atas tuh bagian sini. Makanya bukan bronkitis ya, bronkitis beda lagi. Kalau bronkitis juga sama paru, radang paru juga. Salah satu infeksi pernafasan atas sih. Jadi dia itu posisinya melekatnya di daerah sini nih, tenggorokan dan sebagainya. Nah, portal of entry, kalau of entry apa sih bahasa umumnya itu pintu masuknya lah, pintu masuknya. Kalau di sini ya satu otomatis lewat mulut, hidung atau kelenjar di sini ya, di mata, di air mata itu, di situ. Nah, makanya kenapa kok cepet banget dok? Nah iya, makanya nggak kelihatan. Coba deh virus itu kelihatan, lu gua hajar dia. Jadi karena dia nggak kelihatan. Lewat makanan juga bisa. Ya? Bisa banget. Dia bisa tumbuh di makanan itu ya. Gini, bisa nggak dia kalau makanan itu panas gitu kan? Bisa nggak dia masih hidup di panas? Kalau dia panas banget, enggak. Panas banget Nggak bisa. Tapi kalau makanan berlemak Sama aja kan, tergantung suhunya. Tergantung suhunya. Tapi masalahnya adalah bukan di makanannya, tapi di tempat makanannya itu seperti apa? di tempat Makanannya. Kalau oke deh. Kita bungkus apa namanya? Bungkus mau styrofoam kayak mau kertas kayak. Orangnya yang jualan itu apakah dia sudah steril tangannya? Dia habis apalagi satu, masker ini adalah momok banget ya buat kita semuanya. Semua kegiatan kalau pakai masker gak enak deh. Iya. Saya juga sama sebenarnya. Bernafas juga. Enak banget. Saya bisa terbiasa kayak gini karena saya dari semester 1 kuliah terus pakai model masker kayak gini terus gitu loh. Jadi ya udah terbiasa. Tapi kalau orang-orang nggak biasa, seperti apa? dicopot. Males gini, udah kayak bikin nasi goreng nih, seret, nggak mungkin dia ke situ. Tiba-tiba ke bungkusnya, aduh udah. Di bungkusnya karena menurut beberapa penelitian, kalau di lingkungan kering, COVID itu bisa hidup selama 24 jam. 24 jam. Bisa sampai 24 jam. Nah, otomatis kita kan pegang bungkusnya itu, mau buka juga bungkusnya buka ini. Lah dok, terus antisipasinya gimana dok? Kalau saya ya satu bawa ini sendiri, bawa wadah sendiri. Tapi ya juga sama aja, orang juga megang wadahnya juga. Yang kedua adalah apa? Langsung protein mas, pakai hand sanitizer. Itu nggak apa-apa ya? Bungkus itu styrofoam disemprot nggak apa-apa. Nggak masalah kan, nggak tembus. Dan nanti kan dipakai ini yang dalam itu. Kan dipakai yang dalam, tapi kan yang sebetulnya yang di luar doang. Di luar. Iya. Ya mau nggak mau kita ya akhirnya bukan ke parno ya, bukan ke panik saya harus gue harus kayak gini sebagainya, enggak. Ya lebih ke Mawas aja ya. Mawas diri aja. Tapi kalau bisa ya kalau beli, kalau bisa ya masak sendiri aja kan gitu. ya dokter. Ini dua pertanyaan ya dokter ya. Tadi dikatakan bahwa virus itu makhluk hidup terpintar, membelah diri dan bisa menginfeksikan begitu. Yes. Karena dia makhluk hidup, artinya dia itu bukan seperti yang diberitakan itu, katakanlah, oh dia itu diciptakan di Wuhan dan lain sebagainya seperti itu. Itu satu ya dokter ya. Terus yang kedua, kemudian pada gelombang yang kedua ini, virus ini sudah berubah jadi ada alfa, beta, kappa, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu bisa menjawab nggak dokter, kok bisa dia bermutasi seperti itu? Karena awam juga mengatakan, malah orang ini ngopo biopora kan begitu. Oke, jadi bisa saya rangkum ya. bisa saya rangkum ya pertanyaannya jadi satu jawaban. Jadi memang saya bilang tadi, virus itu salah satu makhluk terpintar. Dia gampang banget untuk mutasi dan gampang banget untuk beradaptasi. Gelombang pertama dulu waktu bulan apa itu ya? Kurang lebih bukan Juni Juli. Iya betul. Tahun kemarin kalau salah ya. Iya. Itu. Setelah Lebaran. Itu obat kita dikasih obat. Sebenarnya sampai saat ini COVID belum ada obatnya. Belum ada obatnya. Oke, COVID belum ada obatnya. Jadi obatnya simptomatis aja. Nah kalau ada obat yang katanya obat cacing. Enggak, ada yang harganya 480.000 itu. Apaan? Satu apa itu? Kapsul. Iya ada itu. Saya nggak pernah dengar. Mungkin yang ini ya, obat-obat yang dari negeri Nggak tahu apa namanya. Tiongkok itu bukan ya? Itu sampai Yang tradisional, bukan? Ya jelas sampai saat ini nggak ada yang namanya obat COVID. belum ada ya. Belum ada yang namanya obat COVID. Oke, ini obat COVID enggak.
Azitromisin, Avigan dan sebagainya itu antivirus. Dan antivirus udah dipakai udah lama. Oh, Antivirus itu udah dipakai udah lama. Jadi dia ada panas, ya udah kasih paracetamol. Dia ada dia ada apa namanya batuk, ya udah dikasih obat batuk. Dia ada diare, ya udah dikasih obat anti diare. Bukan ke virusnya. Berarti lebih ke gejalanya aja. Virusnya juga dikasih antivirus. Udah selesai itu aja gejalanya tadi. Jadi obatnya obat sintomatis. Dan itu dipakai udah lama kan. Dan itu udah biasa dipakai oleh orang-orang. Oke, kalau berobat ke dokter, ya kayak gitu juga, ada Pak. Dikasih obat paracetamol, dikasih obat ini sama. Obat-obat udah lama gitu. Terus kok pintar banget dok dia sampai bermutasi sekarang sudah sampai kappa. Iya. Jadi gini, pernah dengar yang namanya SARS? Ya. Iya, Iya. SARS. Pernah yang dengar namanya influenza? Iya. Pernah dengar yang namanya flu burung? Iya. Jadi sebenarnya COVID ini sudah ada dulu waktu kita SARS. Genotipnya sama kayak influenza. Jadi ini virus sudah berkembang jadi namanya COVID. Iya. Memang dipelihara. Corona. Oh, bukan dipelihara. Siapa yang Nah, itu kita nggak tahu ya. Siapa yang melihara itu ya? Lah kan flu burung diburung berarti. Iya. Dan karena kita tidak orang gini. Dulu tahun 1900-an orang dengan wabah influenza ya kayak gini nih. Ya kayak seperti ini, yang meninggal sebenarnya influenza banyak loh. Waktu kalau panjenengan bisa search banyak-banyak tahun 1900-an itu wabah influenza kayak lebih parah daripada ini. Mereka tergelapar kayak film-film zombie lah di orang-orang di jalan-jalan itu udah Karena zaman tergelapar. itu medis juga Belum sebaik ini. sampai sini. Dan medsos juga belum seviral ini ya kan. Jadi dulu juga sama seperti ini sebenarnya. Jadi ini menurut mutasi mereka. Nah, sekarang gini aja deh. Ketika bulan Maret, Maret muncul namanya SARS-CoV-1. COVID. Sekarang sampai pada Kappa, varian Kappa. Berapa itu berarti alpha, delta, gamma dan sebagainya sampai ke Kappa. Sampai kalah. Nah, Android aja kalah. Versi Android. Versinya aja kalah loh. Android masih kalah gede itu paling itu. Kalau cepat sama dia, setahun udah pada Kappa. Versinya beta semua. itu memang dibuat atau ini? Mutasi dia sendiri. Kenapa? Dia udah dikasih obat nih. Ya. Dia dikasih obat antivirus ini. Kebal. Wah. Jadi obat antivirus itu untuk menghentikan dia biar nggak berbelah diri lagi. Semakin banyak yang belah diri di tubuh kita, otomatis dia lebih banyak menggerogoti tubuh kita. Oh gitu. Berarti kira-kira lebih kuat gak dok gitu? Lebih kuat. Lebih kuat. Artinya, kebal ya? dokter, apakah artinya besok setelah ada COVID-19 entah berapa tahun lagi dianya jadi lagi COVID 2000 pandemi berapa lagi? ya? Ada yang namanya teori konspirasi nih. Ini jelek-jelekan nih, jelek-jelekan teori konspirasi nih. Di awal-awal ini. Di awal-awal. Dulu teori konspirasi melihat kayak gini. Kenapa setiap 100 tahun sekali itu ada pandemi? 1900 ada yang namanya influenza. 2000 ada yang namanya COVID. Entar 2100 kita nggak tahu apa lagi. Nah, mungkin nggak bisa kayak gitu juga. Ya wallahu alam. Selama kita yang namanya kita kan ada mungkin ada dengar yang namanya herd immunity. Kita sebenarnya juga dulu herd immunity yang kena influenza. Dulu kita kan udah biasa kan. Influenza udah harus kayak hujan kayak influenza ya biasa, batuk pilek udah kayak gitu. Besok kayak gitu juga. COVID lu ya udah biasa. Kalau sekarang COVID udah besok Mas Fit COVID lu ya udah biasa, udah kayak flu biasa. Sama aja kayak gitu, hampir kayak gitu. Imun berarti ya. Iya, jadi nanti herd immunity itu dia akan berkembang di sini. Ketika nanti dia berkembang terus, otomatis dia pintar terus. Wah, gua tiap kali muncul dikasih obat ini nih. Oke deh, aku harus lebih bentar lagi, sampai sekarang posisi seperti ini. Dan kenapa kok banyak meninggal ya karena itu? Baik, COVID dan Corona itu Sama saja. sama ya. Oke. COVID kan coronavirus disease 19 kan tahun 2019. Oh begitu. Soalnya ya Kalau Corolla beda. Ada kan berapa? Mobil itu. karena di grup-grup itu kan ada itu. Wah ini sudah tertulis di buku. Wah ini iya. Corona kan seperti itu. Sama aja sebenarnya. Iya. Nah terkait itu tadi dokter penanggulangan dari COVID itu sendiri tadi ada antivirus dan lain sebagainya. Ya, antivirus dan lain sebagainya itu. Nah ini terkait dengan vaksinasi. Nah, sebenarnya apakah vaksinasi itu pun juga sebagai antivirus atau seperti apa itu? Atau antibody atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Vaksinasi.
Vaksin itu dulu pernah divaksin apa aja? Dengan BCG, polio. Oke, itu obat nggak? Iya, obat kali ya. Apa? Obat. Ya Bukan. kayak ini berarti kayak imunisasi. Iya, ya kayak imunisasi. Jadi vaksin COVID itu sama aja kepengen udah divaksin BCG, vaksin polio, divaksin influenza, Cacar juga. cacar. Itu kenapa? Virus kan virus dimasukkan ke tubuh kita. Jadi biar tubuh kita itu mengenal, oke, model kayak gini nih yang bakal masuk ke tubuh saya. Virusnya dilemahkan. Jadi kasarannya kalau kita tanding tinju, itu udah tahu nih musuhnya model A kayak gini. Tapi musuhnya ini dia dilemahkan. Oke, kamu nggak bisa ngapa-ngapain nih, udah lemes. Oh, berarti kenalin nih musuh ini kayak gini lah. Ketika nanti dia ketular, jadi satu deh. Kalau udah ke vaksin, bukan berarti dia nggak bisa ketular. Banyak yang hoaxnya beredar. Akhirnya mereka nggak mau vaksin. Kenapa? Wah, aku vaksin, udah vaksin tuh, buktinya itu vaksin, kenapa kok masih tertular? Betul. Vaksin kenapa itu sakit dan sebagainya. Akhirnya, waduh, udah nggak mau vaksin deh. Akhirnya nggak bisa herd immunity deh di Indonesia ini. Kenapa seperti itu? Oke, saya udah divaksin. Saya udah divaksin 2 kali. Bulan Maret awal Maret akhir sama April awal. Tapi kenapa kemarin saya masih kena COVID? Berapa kali jenengan kena COVID? Saya salah satu di Indonesia yang paling banyak kena COVID. Saya 3 kali kena COVID. 3 kali. Terakhir 1 minggu yang lalu, saya baru sembuh. Tenang, saya sudah di swab, hasil negatif. ya. Udah negatif. Ya, siap. Jadi kenapa bisa seperti itu? Saya udah vaksin. Dan ternyata ya memang satu, vaksin itu kita bisa tertular gitu loh. Ingat, vaksin itu masuk lewat apa sih gitu? Tadi portal of entry-nya lewat sini ini. Ya kan? Lewat tadi. Nah, tapi vaksin itu hanya untuk apa? Tadi biar kalau kita kena lagi, dia bisa kuat nih, antibody dalam pasukan kita udah siap untuk melawan itu gitu. Coba kalau kita nggak, kenapa kok Dodok? Kenapa orang yang penyintas COVID nggak divaksin? Iya. Ya kan dia udah pernah kenal sama COVID-nya, dia di pasukannya udah menang. Oh, begitu. Tapi udah menang. Jadi buat apa divaksin? Ya nanti mungkin booster 3 bulan lagi baru bisa divaksin. Kenapa? Ya mungkin perlu pengenalan lagi dengan vaksin, dengan COVID-nya itu. Dengan virusnya yang Dengan virusnya baru. Iya, Ini gitu. penjelasannya sangat masuk akal sekali. Jadi kenapa kok masih bisa kena COVID? Ya pasti masih kena. Kenapa ya? Selama kita nggak menerapkan protokol kesehatan, nggak pakai masker, nggak cuci tangan, menyepelekan dan sebagainya, ya tetap aja kena. Kenapa? Pintu masuknya nggak ditutup. Tapi dalam tubuhnya, oke, insya Allah dia bisa menang lawan COVID-nya. Apabila memang si COVID-nya ini mutasinya masih mutasi lama. Lah, kalau mutasi baru gimana, Dok? Ya monggo nanti vaksinnya mungkin diperbarui, atau banyak ada referensi sekarang. Ternyata kemarin ada gosipnya kalau Sinovac itu tidak bisa menangkal COVID Delta. Tapi ternyata dari Sinovacnya sendiri mengeluarkan bahwa dia ada literatur, dia bisa bisa nangkal virus Delta. Iya, bisa menang lawan virus Delta, bukan nangkal ya. Kalau nangkal kan bisa masuk. Virus Delta bisa menang, tapi ya wallahu a'lam. Sampai saat ini kan kita kan kita mau ini kan masih uji coba kan ya. Iya, masih uji coba. Waduh, ini berarti masyarakat uji coba. Bukan masalah diuji coba. Sekarang gini, kita lebih milih mana dengan ini ada sesuatu yang membuat kita aman. Sama aja gini deh. Kita pakai helm deh kalau naik motor. Iya. Ada jaminan nggak kita nggak kecelakaan? Kecelakaan. Kecelakaan. Uji coba nggak itu? Ya, enggak. Nah, ya sama kayak gitu. Hati-hati, orang lain yang nggak hati-hati. Nah itu makanya sebenarnya masker ini adalah salah satu ya untuk tadi, sama aja kayak pakai helm. Sharing gitu. Iya. Jadi saya ini bukan melindungi saya aja sendiri, saya melindungi Anda dari saya. Oke. Terus ini, Dok, wah ini menarik sekali ya untuk Dimas Diajeng dan netralis manapun rekan-rekan berada. Malam hari ini semuanya terkupas gitu, Dokter. Awalnya kita itu hanya mencari-cari begitu ya. Sekarang masuk akal semuanya ini. Sekarang lebih spesifik. Iya, lebih spesifik. Dulunya Yang belum vaksin segera vaksin. Iya. Iya. Saya Sudah Harus vaksin. Semua yang ada di sini sudah. Yang di sana Ya, ini sebenarnya Pak Dani, yang paling viral kemarin kan baru saja kita viral dengan video yang podcast yang Dr. Lulus itu. Oh iya. Nah, barangkali Dr. Lulus dia menjelaskan siapa sih sebenarnya Dr. Lulus itu. Iya. Sebenarnya siapa Dr. Luis? Salah satu teman tanda kutip saya. Jadi
Saya saya kenal Dr. Luis itu di medsos. Ya, saya belum pernah ketemu secara langsung. Cuma saya pernah berinteraksi dengan beliau karena memang ada sesuatu hal setahun yang lalu. Itu, dan kalau saya juga kemarin sama teman-teman dia rumahnya Tarakan kalau nggak salah. Kalimantan. Iya. Jadi kita coba cek ke sana karena pernah ada tadi yang sempat kita pernah ada chit-chatan sama beliau. Dan dia juga bukan salah satu, saya pesan di sini, dia bukan anggota ID. Dia dokter, dia dokter karena dia pernah sekolah dokter di salah satu universitas swasta di Jakarta. Lulus tahun 2002 atau 2003 itu lupa saya. Katanya kuliah di Malaysia itu ya, Bu ya? Malaysia itu untuk anti aging. Jadi untuk Malaysia itu di anti aging, dia ambil S2 anti aging. Jadi bukan estetik ya. Estetik. Jadi dia dokter terus STR beliau juga sudah off. Sudah off STR. Jadi semua dokter harus punya STR kalau mau praktek. Itu off tahun 2017, itu yang kemarin data-data teman-teman yang dikumpulkan. Jadi kalau mau dibilang dia dokter nggak? Saya bilang iya dokter. Karena dia pernah kuliah kedokteran dan lulus kedokteran. Tapi beliaunya tidak terdaftar di ID, beliau juga tidak punya STR, jadi ya mungkin kredibilitasnya bisa dipertanyakan. Ataukah memang dulu dia pernah daftar ke ID gitu barangkali? Iya pernah ya. Pernah, karena dia pernah praktek dulunya. Cuma STR dia kan mati tahun 2017. Jadi otomatis dia bukan anggota ID. Ketika tidak diperpanjang berarti kan dia bukan anggota ID lagi. Berarti nggak kredibel ya Pak ya? Iya, kalau bisa dibilang seperti itu, tidak kredibel. Ya ini kalau dikatakan dokter lulus, berarti dulu ini skripsinya seperti apa? Yang jelas dia lebih senior daripada saya. Saya nggak tahu itu. Itu. Sampai seperti itu. Sekarang nasibnya gimana ini? Pengen tahu saya. Nasibnya beliau. Oke, jadi kalau kemarin info dari teman-teman di Jakarta sama Tirta kemarin itu tadi pagi, infonya beliau sudah di Mabes Polri. Mabes Polri, tinggal nunggu preskonnya dari kepolisian untuk Dr. Luisnya. Karena memang kemarin sempat dari ID pusat, PPID mengundang beliau untuk kita diskusi bareng lah gitu loh. Karena kemarin tiba-tiba dia muncul di salah satu di stasiun televisi, terus beliaunya akhirnya coba ayo kita diskusi lah, kita cari ininya. Jadi dulu memang tidak, kenapa dok banyak gini nih, dok Dr. Luis itu udah lama gitu. Iya. Kenapa kok baru sekarang? Gitu kan. Karena memang mikir kita dulu adalah, jujur kita mikirnya adalah beliau fake account. Ternyata bukan fake account. Iya, karena kita mikir itu Luis ini fake account. Dia kita laporkan ininya akhirnya ditutup, di ban sama Facebook sama Instagram. Bikin lagi, muncul lagi. Ini fake account, ini model fake account yang ada di Indonesia, ini model kayak gini, media sudah kayak gitu kan. Jadi akhirnya nggak kita laporkan. Baru kali ini beliau muncul, selama ini kan nggak pernah muncul di televisi. Baru kemarin beliau muncul di televisi itu, akhirnya ya sudah PBID sama terus beberapa teman, termasuk Tirta juga melaporkan ke Polda, terus akhirnya dilarikan ke Polri karena sudah bersifat nasional. Artinya yang dikatakan dia itu sebenarnya hoax semua ya? Yang saya bisa bilang gini, artinya yang dia katakan semuanya itu bisa kita counter secara ilmiah. Dia ngomongkan dia bilangnya secara ilmiah gini-gini dan sebagainya. Kita bisa counter itu kok gitu loh. Makanya kemarin kenapa kok banyak orang yang percaya, karena memang banyak orang yang mengira omongannya Dr. Luis nih masuk akal, tapi kita bisa counter gitu loh. Kita bisa counter. Sekarang gini aja, gue simpel-simpelnya aja. Kalau panjenengan melihat ya batu di televisi itu di salah satu acara, dia nggak percaya COVID. Simpel aja. Kenapa pakai masker? Udah gitu aja. Kenapa pakai masker? Kontradiksi. Udah kita kalau kita kasarannya main simpel-simpelannya deh, kita nggak usah bahas masalah ilmiah. Kenapa dia pakai masker? Ya barangkali regulasi untuk di TV itu kan pakai masker. Kalau saya regulasi kalau gini harus mempertahankan saya. Kenapa nanti ketika saya muncul di TV dilihat banyak orang, wah image saya udah hilang. Buruk banget nanti kita seperti itu. Nggak percaya COVID tapi masih pakai itu lah. Kabarnya kan termasuk maaf nih, kode gizi, tapi bener.
Itu kebenarannya itu saya belum bisa ini ya, karena memang belum ada rilis, saya belum pernah ketemu sama beliaunya, itu cuma beberapa kabar-kabar yang muncul, teman-temannya yang komen bahwa dia ada ODG dan sebagainya, itu saya tidak berani bilang, masih belum, karena memang belum ada rilis resmi dari kepolisian. Misalnya kepolisian nanti kan pasti akan melihat secara kejiwaannya seperti apa, mungkin dari kepolisian bisa merilis beliaunya ini udah kejabat tidak, nanti dari kepolisian. Baik, nah ini saya ingin bacakan tentang laporan Kementerian Kesehatan pada Kamis kemarin 8 Juli tentang vaksin ya. Sebanyak 34.959.051 warga itu sudah divaksin, itu mencapai 86,64% ya dari total yang seharusnya 40.349.049 orang untuk yang klaster pertama dan yang kedua. Ini masih terus dan terus. Nah, ini pertanyaan lagi, Dok. Tadi ada herd immunity artinya kekebalan kelompok kan seperti itu. Nah, dengan adanya vaksin ini apakah itu akan sangat-sangat menjamin dengan jumlah total seperti itu, terus kita tidak usah pakai masker gitu katakanlah? Iya. Apakah itu akan menjamin memang Indonesia katakanlah itu terbebas dari virus corona? Ya. Indonesia ini kan jumlah penduduknya berapa sih? Total di Indonesia ini, seluruh Indonesia berapa juta? 270 juta. Target pemerintah ada 80% itu tervaksin, maka timbul yang namanya herd immunity. Nah, dengan target seperti itu, otomatis ya kita berharap setelah muncul herd immunity, ya gini gambarannya, ya kayak kalau kita influenza kayak gimana sih? Pakai masker nggak sih? Iya. Enggak kan? Ujungnya nggak pakai masker kan? Nah, nanti mungkin waktu sakit aja pakai masker, waktu kalau influenza dan sebagainya. Kalau sekarang ya modelnya mungkin arah ke sana. Ya bismillah saja. Makanya itu kalau kita mau memunculkan herd immunity di Indonesia, ya ayo vaksin. Gak ada jalan lagi sih, Makanya jalan alternatif itu? Gak ada jalan alternatif ya, jalannya cuma itu doang. Satu-satunya jalan. Kok vaksin? Kalau mau muncul herd immunity satu vaksin. Udah. Terus kemarin juga ini ada fenomena yang ada di luar ya. Kemarin ada Euro gitu ya kan. Oh iya. Naik lagi ya. Lihat itu, wah pada nggak pakai masker, pada nggak pakai ini. Oh enak ya di sana. Kok nggak kayak kita. Nah itu pendapatnya opini panjenengan seperti apa? Jangan cuma Euro. Final NBA. Euro itu kan lapangan gede terbuka. Iya. Terus akhirnya orang muncul juga. Final NBA tadi pagi itu juga sama. Final NBA full, nggak pakai masker. di atrium full semuanya, gedung tertutup, nggak pakai masker. Nah, Dok, itu kok terus di sana kok bisa kayak gitu gimana gitu? Satu, mereka udah tervaksin. Yang kedua, mereka udah muncul herd immunity. Yang ketiga, angka kejadian mereka yang baru nggak dimunculkan. Itu yang kadang-kadang informasi hal seperti itu nggak dimunculin. Dari banyak waktu laga Spanyol lawan mana itu kan berapa itu penuh itu kan, naik lagi mereka, tapi mereka apa nggak di blow up, jadi infokan ya, nggak di blow up. Nah tapi ada data di mereka melakukan data, cuma nggak dihebohkan gitu loh. Nah kita netizen Indonesia ini lebih enak, wah itu tuh gampang gorengannya tuh dimunculin tuh model-model begitunya. Jadi ya itu hal-hal yang memang informasi itu nggak dikeluarin memang. Tapi kalau panjenengan bisa browsing, googling aja deh, berapa akan muncul naik. US kenapa mereka bisa tanpa masker? Mereka bisa interaksi sampai di ruang tertutup seperti itu. Kenapa? Ya karena mereka udah tervaksin. Cuma kita nggak tahu aja proses vaksin mereka kayak gimana. Indonesia kenapa sih kok susah banget divaksin? Ya karena memang posisi kita dari tempat satu tempat lain kan kita beda pulau, jauh, dan kita punya yang namanya egoistik yang masing-masing. Iya kan? Iya. Nah, semua orang jadi Tuhan ya. Iya. Semua jadi Tuhan. Nah, itu bisa dibahas itu. Di ini ya, apa namanya, filsafat atau filosofi. Iya. Terus ada lagi, Dok. Ada lagi. Oke, vaksin gratis. Iya. Lah kok tiba-tiba ada yang bayar. Ada yang bayar gitu. Iya. Ya. Jadi gini. Itu gimana itu?
Kalau vaksin yang bayar itu memang sebenarnya pemerintah membantu percepatan. Membantu percepatan. Ada tuh yang nggak mau uil-uilan gitu ya. Nggak mau ngantri gitu nggak ya, mau ngantri dan sebagainya. Nggak mau ngantri dan akhirnya ya sudah ada mereka menggandeng salah satu pabrik besar farmasi. klinik. Ya, pabrik farmasi. Kimia Farma. Di KF itu untuk membantu sebenarnya. Untuk membantu. Sama lah kayak gini. Influenza. Kalau influenza ada gratis, ada yang bayar tuh. Iya kan? Vaksin influenza kan hanya cuma bisa dipakai kalau mau berangkat umroh, berangkat haji, baru kan gitu kan. Jadi sebenarnya kita bisa kok vaksin influenza. Saya vaksin influenza tiap tahun. Otomatis harus bayar. Ya iya. Mau karena bukan pemerintah. Ya kayak seperti itu. Jadi itu sebenarnya buat saya memang agak sedikit kontradiktif ketika loh ini kenapa harus dibeda-bedain sih? Harus ada yang bayar. Kenapa? Berarti kalau orang apakah beda ini vaksinnya yang bayar sama yang gratisan gitu. Iya. Vaksinnya kira-kira beda nggak dok? Sama. Jadi Sinovac juga. Sama Sinovac juga sama. Jadi karena emang tadi ini swasta gitu ya. Swasta pasti otomatis dia harus ada percepatan sebagainya. Dan kalau buat saya itu memang kontradiktif, tapi kita ambil sisi positifnya aja lah. Sebenarnya berarti dia ngebantu untuk percepatan vaksin. Itu aja. Herd immunity. Untuk ngejar immunity. Seperti Herd immunity. Ya itu serba-serbi istilahnya ya tentang COVID ini ya. Mulai dari virusnya kita bahas, mulai dari kecepatan virusnya kita bahas, Cara penyebarannya kita vaksinnya. bahas, vaksinnya semuanya Nggak ada obatnya ya, Pak? pokoknya ya. Nggak ada obatnya. Nggak ada obat ya, Ya. tetap. Nggak ada obatnya. Amin. Semoga segera dipertemukan dengan obatnya itu seperti apa. Gosipnya juga banyak juga. Iya. Nah, ini sudah mau kita berpisah dokter. Oh, cepat banget ya. Iya, cepat banget. Ya. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita tanyakan. Mungkin nanti Atau kita buka part 2. Oh, tentunya. Ya, kalau semuanya sudah selesai ya dokter ya. Oh iya. Mungkin semoga saja vaksin COVID sudah tidak ada, mungkin dokter bisa menjelaskan gimana itu bisa, enak sekali. Nah, sebelum kita berpisah dokter, mungkin ada saran untuk masyarakat Dimas Diajeng dan Netralis di sana, hingga pokoknya kita herd immunity-nya harus seperti apa gitu dokter. Iya, jadi kalau kita mau lepas dari pandemi ini, siapa sih nggak pengen lepas gitu? Iya. Udah bosen selama hampir besok di Wuhan ulang tahun ya. November. Iya, November ulang tahun yang kedua untuk ketemu sama COVID. Jadi siapa sih nggak bosan? Saya juga bosan. Banyak sekali masyarakat yang sudah bosan tentang COVID, udah bosan media sosial berseliweran tentang COVID dan banyak sekali gosip-gosip hoax yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, banyak banget. Dan juga pelaku usaha, terutama pedagang kecil, udah bosan COVID, apalagi masalah kayak gini dan sebagainya. Tapi mau nggak mau kita harus sama-sama saat ini. Untuk saat ini kita sama-sama untuk bergandengan tangan, bersinergi, bukan berarti bergandengan tangan ya, kita mesti harus jaga jarak. Bergandengan tangan dalam arti, yuk kita sama-sama memerangi, bukan? Kita fight lawan COVID. Kita fight lawan COVID dengan cara apa tadi? Prokes dilakukan, PPKM darurat punya pemerintah ini juga ayo kita taati. Mau nggak mau harus ya ayo kita bareng-bareng bergandengan tangan seperti itu. Dan satu ada dari bulan Maret saya sudah pernah tahun kemarin saya sudah pernah bilang bahwa jangan menangkap info yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya jadi semua info bisa masuk, tapi ayo be smart, saring. Ya kalau emang ini tidak sesuai dengan apa yang ada dalam diri panjenengan ya nggak usah diinikan. Dan satu lagi adalah yuk kita sama-sama, karena kita nggak bisa pemerintah nggak bisa sendirian. Mau ngadilin siapa sih? Ngadilin pemerintah untuk merang COVID nggak bisa, pemerintah nggak bisa sendirian. Kepolisian nggak bisa, TNI nggak bisa sendiri. Yang bisa siapa? Ayo sama-sama bareng-bareng. Kerjasama. Iya bareng-bareng untuk merangin COVID. Ya, dan satu lagi adalah jangan panik. Waspada iya, panik jangan. Tetap tenang. Iya, waspada iya, panik jangan. Waspada iya, panik jangan. Panik jangan. Itu ya. Kita kasih tos dulu untuk Dokter Irfan. Alfian, Pak. Alfian. Saya nanti selamatan lagi tuh di mana Mas Yudit. Betul sekali. Asiknya ini. Iya. Oke. Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada,
Cukup ya dari pemaparan Dokter Alfian tadi seputar virus COVID yang sudah meresahkan. Inginnya kita bebas gitu ya Pak ya? Harus. Betul, harus terbebas gitu ya. Harus. Buat Dimas Diajeng, jangan lupa saksikan podcast Cetik Geni di Netra Channel setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 malam dan live Facebook jam 8 malam. Saya Rina Prameswari dan semua rekan-rekan. Saya Denny Sumirah di sini serta Itu Suwarsono. Pamit undur diri. Podcast Cetik Geni. Apa